kayak kamu tadi masuk, kan gini izinkan, tundukkan, itu udah izin sama anak rumah. Semestinya keluar dari sana dulu. Jadi itu tunduk kamu udah izin sama masyarakat. Jadi kemanapun kamu mahal, berharga. Iya, nggak ada kena apa-apa pun. Ya, jadi pemirsa, rumah adat ini rupanya bukan hanya sekedar rumah adat loh ya. Jadi rumah adat ini mencerminkan sopan santun juga loh ya. Apalagi hujan es. Oh, di sini pernah hujan es? Iya, sering. Lah, setiap bulan berapa itu? Bulan 7. Ya, halo pemirsa dimanapun berada, hari ini saya berada di Desa Dokan ya, masih di Kabupaten Karo. Ini di samping saya ini ada rumah tua, rumah adat gitu ya. Rumah adat ini kalau saya lihat udah cukup lama sekali ya. Ini namanya rumah sendi. Jadi saya kepingin ajak pemirsa masuk ke dalam rumah sendi ini, bagaimana bentuk rumahnya, kan pemirsa mungkin ada yang belum tahu ya. Nah, jadi kita masuk ke dalam, nanti kita bertanya lebih lanjut lagi kepada pemilik rumahnya. Ayo kita masuk dulu ya. Ya, sentabi Bu. Iya, masuk ke rumah Ya, ayo mari masuk. Nah, sekarang saya mau masuk ke dalam ya, pemirsa. Yuk, mari kita ke dalam yuk. Oke. Pemirsa, ini saya udah sampai di dalam ruangan rumah sendi ya. Nah, beginilah dia bentuk rumahnya nih. Mungkin pemirsa di luar sana ada masih banyak yang belum tahu ya dengan kondisi rumah sendi. Nah, ini kebetulan pemilik rumahnya ini dengan Ibu siapa, Ibu? Aku Mama Helmi. Mama Helmi ya. Boru Ginting. Mama Helmi Boru Ginting. Iya. Nah, pemirsa, ini di depan saya ini adalah Mama Helmi Boru Ginting ya. Boru Ginting Munte. Nah, Ginting Munte gitu. Jadi ya ibu ini pemilik rumah ini gitu ya Bu ya. Iya. Oke. Kita waris. Pemirsa, ini yang di depan kita ini namanya para ya. Ini namanya para. Nah, itu yang di bagian atasnya itu tempat apa ya, kayak peralatan dapur kita lah, kayak panci, piring segala macam ya. Nah, ini ada yang unik ini pemirsa, ini ada satu buah lubang penyimpanan yaitu ya. Nah, itu lubang itu biasanya dipergunakan untuk menyimpan ikan di dalam itu ya. Jadi untuk apa ya, biar nggak dimakan kucing gitu ya. Jadi dia disimpan di dalam ini, lubang ini ya. Nah, dia yang di bagian bawahnya ini tempat untuk menaruh kayak bahan-bahan lah yang mau dimasak ini di sini ya. Nah, di bawahnya ini tempat masaknya. Nah, ini seiring perkembangan zaman ini kompornya udah menjadi kompor gas ya. Kalau dulu kan masih menggunakan kayu. Nah, di sini ada satu yang masih menggunakan kayu, ini saya tunjukin. Nah, di sebelah sini ini masih ada satu kompor tradisional ya, masih menggunakan kayu. Ini masih aktif. Nah, ini kelihatan apanya, dandang atau pancinya ya. Ini kena asap jadi hitam ini. Ini proses dari pembakaran kayu lah gitu ya. Di sini kelihatan ini kayu-kayu ataupun bambu ya, untuk pembakarannya disimpan di atas parah ini. Nah, ini di bagian atasnya pun ada kayu untuk pembakaran. Nah, kalau yang di bagian bawah parahnya ini ada kayu. Ini biasanya dipakai untuk menggantung daging ya. Jadi kalau ada daging-dagingnya digantung di situ semua. Nah, pemirsa, ini kan tempat saya jongkok ini kan kayak jalan ya, tengah ada kayu. Ini kayak jalan lah. Nah, dia apa? Labah ya. Nah, ini bahasa Karonya labah. Nah, di sini ada tikar. Nah, di sini pun tikar. Oke, saya mau jelasin. Ini contoh aja ya, contoh. Misalkan ini sepasang suami istri seperti abang inilah. Nah, jadi namanya suami istri itu pasti ada pertengkaran ya, nggak mungkin nggak ada itu. Nah, jadi misalkan abang ini bertengkar dengan istrinya ini. Jadi kakak ini sebagai istri ya, kakak ini berpindah ke tikar yang sebelah sini. Coba tunjukin, nah ke sini, ke tempat iting inilah gitu ya. Nah, jadi
Setelah kakak ini udah berpindah posisi ke sini ya pemirsa ya. Jadi abang ini sebagai suaminya udah nggak bisa lagi ribut gitu loh. Jadi kalau misalkan abang ini ribut, tradisinya abang ini kena denda gitu. Gitulah pemirsa. Jadi ini tradisi zaman dulu yang sangat gimana ya, sangat ketat kali gitulah ya aturannya ya dibanding dengan sekarang ini. Jadi saya rasa tradisi yang seperti ini sangat sayang ya kalau misalkan hilang ya di kemudian hari. Jadi makanya tadi saya bilang kalau bisa dibalikkan kembali tradisi yang dulu itu ke sekarang, mungkin gaya-gaya kita itu udah beda ya, nggak kayak sekarang ini glamor gitulah ya bahasanya. Nah, inilah pintu kamarnya pemirsa ya. Nah, ini saya contohkan ya. Nah, ini saya buka. Nah, ini udah kelihatan. Nah, ini tempat tidurnya. Rumah ini udah berumur 206 tahun, udah generasi keempat ya Iting ya. Jadi coba pemirsa bayangin seberapa kuat material kayunya ya. Jadi kalau untuk sekarang ini saya rasa udah nggak dapat lagi material kayu yang sekuat itu gitu. Ini kamarnya sekitar 2 meter kali 2 meter setengah lah kalau menurut perkiraan kasar aja ya gitu ya. Jadi ini kamarnya pun dia nggak tinggi ya plafonnya. Jadi orang yang masuk ke dalam itu dia agak tunduk gitu ya. Sebab menurut Iting, kalau orang zaman dulu itu rata-rata postur tubuhnya dia lebih pendek gitu. Jadi ini disesuaikan dengan ukuran postur tubuh pada masa itulah gitu ya. Jadi kamar ini dia hanya pas untuk 2 orang lah, sepasang gitulah ya. Ini tangga ini pun punya keunikan ini pemirsa. Ini tangga kan di sini ya posisinya. Jadi dia satu rumah adat itu ada 2 tangga itu. Nah, oke, kita kemari dulu saya tunjukin. Nah, ini di atas kepala saya ini terlihat ada sebuah balok kayu besar ya pemirsa ya. Ini pembatas rumah ini, pembatas tengahnya. Nah, tadi kan saya katakan tangga itu ada 2 dan tangga itu ada keunikannya ya. Jadi tangga yang di sebelah sana itu nggak boleh dipindahkan ke sana, nggak boleh melewati batas ke sana. Jadi hanya sampai di sini batasnya. Begitupun dengan tangga yang di sana itu hanya sampai di sini batasnya. Tangga ini kan dipergunakan untuk menaruh bahan bakar ya, bahan bakar kayu bakar itulah ya di atas rumah. Jadi pada saat kondisi cuaca lagi musim penghujan, penghuni di rumah ini memiliki stok ataupun cadangan kayu untuk memasak ya. Jadi disimpan di atas rumah ini udah nggak kena air lagi. Jadi pada saat musim penghujan mereka itu ada bahan bakar ya untuk memasak pada zaman dahulu ya. Namun untuk sekarang ini udah praktis ya, dengan hadirnya gas LPG itu udah sangat membantu. Jadi apa ya, penghuni di rumah ini udah sangat jarang lah, walaupun masih ada tapi udah jarang ya menggunakan kayu bakar, sebab menggunakan gas lebih praktis gitu ya. Tuh kan saya naik juga ke atas ini. Nah, ini tangganya terbuat dari bambu dikombinasikan dengan kayu ya. Kira-kira beginilah itu bahan kayu-kayunya itu semua ditaruh di atas rumah ini pemirsa ya. Nah, ini tempat penyimpanan kayu-kayunya di sini. Nah, ini dia. Dia ada 2 bagian ya, di kanan dan di kiri. Nah, ini yang di sebelah kirinya. Nah, ini di bagian bawah itu kan kelihatan ya, itu ada orang. Nah, bangunan ini dia hitam akibat dari asap pembakaran dapur ya pemirsa ya. Makanya rumah ini bisa bertahan sangat lama ya, awet gitu ya. Nah, ini kelihatan ini hitam dari asap pembakaran di dapur itu. Ini bagian atasnya. Nah, pemirsa, ini di samping saya ini udah ada Iting Anggun. Nah, jadi saya mau bertanya lebih lanjut lagi ya. Oke, Iting Anggun, ini rumah ini kan saya lihat rumahnya udah lama kali ya. Iya, udah 206 tahun. 206 tahun. Berarti udah berapa generasi nih yang di rumah ini? Sudah keempat sama aku. Oh, sama Iting udah keempat. Jadi rumah ini udah 206 tahun. Iya. Rumah ini ada kayak keropos nggak kayunya? Nggak ada. Pondasinya? Pondasinya pun masih kuat. Oh, hebat kali ya. Kayunya kayu apa nih kok boleh tahu? Kayu jati. Jati. Kayunya berarti asal dari daerah sini? Iya. Dari berarti hutan. jatinya yang betul-betul udah tua ya? Iya, betul-betul lah.
Jadi ini yang Iting tahu udah generasi keempat ya. Saya panggil Iting aja nggak apa-apa ya. Iya. Disingkat gitu biar udah generasi keempat di sini. Iya. Waktu dulu berarti yang bangun rumah ini Bolang, Iya, nenek bolong lah. nenek Bolang ya. Mm-mm. Oh gitu ya. Mm-mm. Gini Iting, saya mau nanya, ini biasanya kalau menurut ceritanya pembangun rumah ini berapa lama ini 1 tahun. baru siap? 1 tahun baru siap, gotong royong. Satu kampung. Mm-mm. Oh, kenapa? Siap-siap satu. Kenapa bisa begitu lama? Mm, Apa ada yang spesial atau gimana pekerjaannya? Gini dia, kalau sudah panen padi kita, nggak sibuk kerja, baru kita beraksi gitulah. Oh, berarti nggak fokus ngerjakannya gitu. Iya, Oh, siap-siap makanya satu. lama. Jadi, ya. Berarti ini rumah kan dari kayu keseluruhan. Iya, rumah Dia ada pakai paku nggak? nggak pakai paku rumah kita ini. Oh, Kayak itulah. Itu maka namanya sendi. Pas. Sendi. Sendi itu artinya pas, cocok, tepat, tak pakai paku. Gitu kan? Kan nggak pakai paku. Iya. Berarti kalau rumah ini keseluruhan namanya rumah sendi gitu ya? Iya. Oh, gitu. Jadi untuk rumah sebesar ini dia biasanya berapa kamar ini semua? 8. 8 kamar ya. Berarti dia di sisi kanan sama kiri ya. Di tengah ini Iya. jalan sama untuk ruang tamu. Iya. Oh, jadi kalau untuk kamar mandinya sendiri dia di mana? Di luar. Oh, nggak termasuk di sini. Di luar. Di luar. Di Berarti samping. misalkan ada anggota dari keluarga mau buang air kecil harus Iya. keluar ya. Iya. Ada pet kita di sana. Di luar umum lah. Oh, Kamar mandi umum lah. memang tradisinya begitu ya. Iya. Kenapa ini rumah dia harus panggung Iting? Kenapa dia nggak mau langsung ke tanah? Oh, dulu hutan keliling. Ya. Jadi banyak binatang buas. Oh, Jadi kita dulu pakai kuda. kuda. Iya, transport. Berarti kolong rumah ini pun ada manfaatnya juga kalau gitu ya. Iya, tempat kuda. Tempat kuda sama tempat-tempat kayak misalkan mau masak kayu-kayunya ya. Iya, sekarang udah dulu diisi kayu bakar. Di atas tempat kayu bakar. Oh, makanya atapnya tinggi ke atas ya. Iya, bila datang hujan tiap hari ada stok kita. Oh, Itu gitu. maka disusun. Ini pun saya lihat baloknya besar-besar. Berarti Iya. langsung pohon bulat ya. Makanya bisa tahan segini lama ya. Iya. Saya rasa untuk di Desa Dokan ini tinggal berapa unit rumah yang begini? Tinggal 5 lah sekarang. Tinggal 5 ya. Dulu banyak. Iya. Tapi untuk saat ini rumah-rumah kayak begini kan udah dilindungi ya. Kayak maksudnya cagar budaya udah ya Bu Iya, ya. udah dilindungi. Budaya Dokan ya. Oh, Desa Budaya Dokan ini namanya ya. Iya. Kalau gitu kan ini yang model begini harus dilestarikan ya. Jadi bisa mengundang wisatawan dari luar, Iya. dari mancanegara terutamanya ya. Sering datang bule. Bule ya datangnya. Sering datang. Mereka itu melihat kondisi juga Iya ya. pun heran nggak pakai paku. Itu Jadi makanya. ratusan tahun. Itu makanya. Mm-mm. Jadi mereka ada nginep di sini juga. Waktu itu sering Ada juga, ada mau juga mau juga ya. Iya. makan bersama, bikin masakan tradisional. Tradisional Karo. Ya, Iya. Oh. Nah, di sini Senang kalau dia. kalau masak itu di mana dapurnya? Ini ketemu dapur. ketemu dapur Aku yang masak di itu. sini. Satu rumah dia 4 dapur, dibagi jadi 8. Jumpa dapur, ketemu Satu dapur. rumah 4 dapur. Iya. Dibagi jadi 8. Dibagi 8 Aku maksudnya? menghadap ke Iya, sana. ketemu Dia menghadap kemari. Gini, Ah. dibagi 2. Oh, Eh, oh iya, saya paham. Berarti satu dapur Iya. dibagi 2. iya Di dia. depan sama di belakang hadap-hadapan lah. Berarti Iya. itu dihitung 2. Mm-mm. Oh, begitu sistemnya. Iya. Oh, memang rumah begini dapurnya harus begitu. Iya. Rumah gitu. Oh. Semua begitu. Berarti itu tradisi dari adat ya? Iya. Berarti dalam satu rumah ini kan 8 kamar. Berarti Iya. 8 kartu keluarga, 8 kakak gitu. Iya. 8. Iya. 8 rumah tangga isinya. Memang setiap rumahnya 8 ya? Iya. Di sana ada yang Ada situ 4.
4 rumah tangga. ada juga 4 rumah tangga. Jadi Bu, selain itu apalagi Bu keunikan rumah ini Bu? Oh, kalau kayak pintu itu ada pula orang nanya kenapa nggak lurus gini Iya, katanya. kenapa dia harus serong gini ya? Miring. Kata nenek moyang dulu kayak kamu tadi masuk kan gini izinkan tundukkan itu udah izin sama anak rumah. Semestinya keluar dari sana dulu. Jadi itu pun tunduk kamu udah izin sama masyarakat. Jadi kemanapun kamu mahal, berharga. Iya, nggak ada kena apa-apa Ya, pun. jadi pemirsa, Iya. rumah adat ini rupanya bukan hanya sekedar rumah adat loh ya. Jadi rumah adat ini mencerminkan sopan santun juga loh ya. Jadi contohnya pintu itu ya dibuat agak pendek ya Bu, berarti ya mereng ya. Iya, Jadi artinya itu begitu kita masuk itu udah merunduk, Iya, menunduk izin. gitu. Jadi istilahnya kita udah izin kepada Anak rumah. ialah isi rumah ini gitu ya Bu ya. Iya. Nah, jadi pada pintu keluarnya bukan di sana lagi ya pemirsa, pintu keluar nanti kita tunjukin ya pintu keluarnya di tempat lain. Itu pun kita merunduk juga, artinya kita menghormati seluruh warga yang ada di desa ini gitu loh. Jadi rumah tradisional ini memiliki makna ya Bu ya. Oke, selain itu apalagi Bu? Ini kayaknya menarik kali loh. Iya, kan ada tanduk itu di atas. Iya, tanduk. Ini kan Dia kanan tanduk- kiri ya. Oh, tanduk lambang kerbau. Iya. kepala kerbau. Itu artinya kata nenek moyang dulu bila datang petir, saya tanduk, saya tahan, entah hujan es gitu. Simbolnya begitulah ya Bu ya. Iya, saya tahan. Kalau datang angin apa itu? Angin puting beliung gitu Iya, ya. saya tahan. Berarti keseluruhan di Tanah Karo ini Bu ada simbol kepala kerbau sama tanduk itulah maknanya Bu ya. Gitu Iya. ya. Kalau di daerah Toba kan cicak ya kalau nggak salah ya gambarnya. Iya. Berarti setiap daerah mensimbolkan simbolnya masing-masing gitu ya Bu ya. Sini pun dulu adanya gambar-gambar cicak itu. Iya. Ada ya Bu ya. Ada juga di Brastagi itu kan adanya gini. Nah, tapak Raja Sulaiman. Kan nggak ada putusnya, kan Brastagi itu banyak ya. Itu Yang nyambung. namanya kalau di sini itu tapak Raja Sulaiman. Tapak Raja Sulaiman ya. Iya, itu artinya kasih itu nggak ada putusnya. Itu artinya itu. Kasih kami kepada semua orang nggak ada putusnya. Itu isinya. Berarti peninggalan dari leluhur zaman dulu itu banyak maknanya Bu ya. Cuman untuk Iya. sekarang ini kayaknya banyak udah dihilang, lupain ya Bu gitu ya. Sayang kali ya Bu ya. Sibuk. Jadi dulu tanaman kita hanya padi sama jagung. Itu pun untuk Kehidupan rumah tangga. sehari-hari lah ya. Dulu kalau di sini nanam ubi dulu. Ubi. Iya, baru nasi tradisinya. Kenapa begitu Bu? Nggak ada beras, jadi irit. Biar jangan lagi banyak beras kita habis, nggak cukup. Sebelum makan, Sebelum makan, anak-anak semua disuruh makan ubi dulu, entah Iya. makan jagung dulu. iya, Setelah siap makan ubi entah jagung, baru makan. Oh, tujuannya biar Iya. makan nasinya jangan terlalu banyak. Iya, nggak. Oh, karena kesusahan ekonomi gitu Iya, ya, Bu ya. Oh, iya. gitu. Jadi Ibu selama tinggal di sini Ibu merasa nyaman Bu ya? Iya, Lebih kayak nyaman rumah ini atau rumah yang zaman sekarang Bu? lebih enak kurasa di sini. Di sini lantaran hijau ini, datang hujan pun nggak ada suaranya. Ya, kalau pakai seng kan ribut ya. Iya, ribut kan. Kalau apalagi hujan es. Oh, di sini pernah hujan es? Iya, sering. Lah, setiap bulan berapa itu? Bulan 7. Setiap tahun? Iya. Oh. Kira-kira 2 tahun sekali lah. Esnya Hujan besar es. Bu? Kadang-kadang sebesar kemiri. Kadang-kadang. Segini ya? Iya. Sekarang ya kadang-kadang enggak lah. Kecil. Nah, Enggak pemirsa, tentu. nah menurut Iting ini di desa ini
ada hujan es ya. Hujan esnya itu butiran esnya lumayan besar loh, sebesar kemiri, ada sekitar jempol orang dewasa lah gitu ya. Kalau kena kepala sakit ya. Ya sakit lah, seng itu pun bocor. Berarti dia kalau udah jatuh ke bawah itu langsung mencair ya? Iya, beku dulu Tetap lah. masih. Lama lah cairnya. Nanti kalau misalkan ada kesempatan kita tunggu sampai bulan 7 menurut ini bulan 7. Nanti kalau ada kesempatan kita Tunggu. kita buat kontennya, kita tunjukin ya hujan esnya di Tanah Iya. Karo ini. Memang udah sering ya Bu ya hujan es ya. Ini kalau udah hujan es, petani pun udah lemas. Kenapa bisa lemas? Merusak tanaman lah. Oh gitu ya. Kepala aja kan mau bocor. Apalagi tanaman kita kol, Kita apa? bocor dia. Jadi dia kalau hujan es biasanya berapa menit Bu? Iya, Tergantung. Sama kayak hujan Tergantung. biasa ya. setengah jam. Kadang 15 menit. Jadi dia Iya. di hijau itu nggak jebol. Enggak. Lembut. Hijau itu berapa tahun sekali diganti Bu? Selama aku di sini, selama aku hidup baru sekali kata mama. Awet. Itu pun dilapis, enggak diganti. Dilapis. Ditambah-tambah Oh terus. iya, ditambah, enggak ada diganti ini. Iya, hanya ditambah. Pekerjaannya pun rumit ya. Itu ada tukangnya itu. Khusus untuk rumah tradisional. Ada, iya. Kalau rumah yang begini, misalkan kita mau perbaikan gitu, itu biaya renovasinya dibanding dengan rumah yang biasa lebih mahal mana? Lebih mahal ini. Hijaunya payah ngambilnya. Kita buat dari pohon 6. Aren ya, bukan? Iya. Oh. Berarti dia satu kamar itu ukuran kamarnya segini ya? Iya, Berarti nggak bisa berdiri kita di dalam kamar ya? enggak. Oh. Apalagi Kenapa bule. nggak mau dibuat pas kepala? Oh, dulu orangnya pun kayak aku semua. Oh gitu? Sekarangnya sudah panjang-panjang kayak Bukannya dibilang orang zaman dulu itu orang yang tinggi-tinggi enggak? enggak. Ada juga satu-satu. Memang kalau orang Karo enggak tinggi-tinggi orangnya, tapi satu-satu ada. Tradisinya gitulah. Berarti awal dulunya ya Iting ya, keseluruhan Kabupaten Karo ini berarti rumahnya begini ya. Iya. Cuman seiring waktu mungkin ada yang rusak ya. Iya, ada. Perkembangan zaman jadi model rumahnya pun udah berubah ya. Dibom sama Belanda Bom gitu. Belanda. Ini enggak terbakar. Enggak angus gitulah. Udah Makanya dibom tapi nggak jadi. terbakar. Iya, enggak angus. Ada beberapa rumah yang tinggal. Itu akibat apa itu? Kalau di rumah sana yang itu yang namanya rumah belin. Ada, sekarang pun masih ada garam di atas. Garam. Garam sakti. Itu pun diturunkan, itu dipestakan itu 1 minggu. Jadi nggak ada orang sanggup. Ada perempuan, ada laki-laki garamnya itu. Iya. Kalau yang laki-laki belum pernah turun. Selama aku di sini pun belum pernah turun. Yang Di, perempuan katanya, alhamdulillah diturunkan. Jadi iya. garam itu dia bentuknya garam. Iya, dia kayak apa itu? Kayak sabun balok yang hijau. Sabun batang. Ya ya. Iya, kayak kira-kira seginilah panjangnya, segi kan. Garamnya itu kayak akan entelap gaglarna. Kristal tuh. Iya. Oh iya kayak mengendap. Lonjong-lonjong. Iya. Jadi itu digantungkan di atas rumah. Iya, kalau dulu Labu. tempatnya labu itu. Oh dimasukin ke dalam labu gitu. Jadi dulu kalau datang musuh, kayaknya lah di simpang itu udah musuh, dia berteriak dulu. Garam ini Iya. mengabari gitu bahwasannya ada bahaya. Iya. Kalau sekarang selama di sini aku yang perempuan itu diturunkan hanya 2 kali. Jadi aku pun ingin tahu kan. Jadi tidur dia. Tidur dia begini, berbaris dia tidur. Apakah setiap rumah adat itu ada? Enggak ada. Satu rumah. Enggak ada, cuma itu. Itu pun lantaran tokoh adat. Tokoh adat. Maka ada itu.
Iya. Berarti kalau kita bilang ada mistisnya gitulah ya, kayak ada keramat-keramatnya gitu ya. Iya. Maka tadi saya pun mau tanya apakah rumah ini ada sangkut pautnya dengan kayak mistis juga gitu. Rumah kita ini nggak ada, cuma itu. Itu pun yang bapaknya itulah belum ada sanggup ngasih makan 1 minggu satu kampung ini, maka nggak diturunkan. Oh, syaratnya Mesti dipestakan. Kan di 37 malam. Iya. Bisa diturunkan yang lain. biayanya terlalu besar ya. Iya nggak sanggup. Untuk warga desa Dokan ini ada berapa kakak ibu? Apa Iting? 300. 500-an ya. Iya kira-kira 600 lah, kurang sedikit gitu. Iya. Kan banyak biayanya kalau 1 minggu. Betul. Jadi warga di sini masih asli warga yang kelahiran di sini atau udah warga dari kabupaten tempat lain masuk gitu? Aku lahir di sininya. Enggak, maksud saya untuk warga yang sekarang di sini gitu. Masih asli warga di sini ya. Iya. Oh. Kayak gitu. Heeh. Ada pun pendatang di sini enggaknya banyak. Pak, rumah yang lain itu kenapa nggak mau dibangun kembali kayak begini bentuknya? Ini nggak sanggup lagi. Kalau renovasi pun nggak tahan lagi. Kalau perkiraan dengan nilai uang sekarang, Bu, pembangunan satu rumah gini mau habis biaya berapa? Nggak ada Perkiraan. lagi. Hah? Perkiraan berapa lah ya? Wajah pendatang sini kan. Kira-kira lah kita bilang gitu. Kayunya pun nggak ada lagi gini besarnya di hutan. Udah nggak ada lagi kayak Kan sekarang Ada hutan dari pun itu, dibangunnya dia ditebang sudah kayunya semua. hampir 1 M. Sadap 1,2. Karena kesulitan bahan baku ya. Iya. Ada bahannya pun mungkin harganya udah mahal ya. Terus bahannya pun nggak kayak ini kuatnya ya. Iya. Ini kenapa dia warnanya hitam dicat atau gimana Enggak, ini? kita kan masak kayu. Ya kayu makanya api, loh jadi tahan kuat rumah ini. dia. Kena asap ulatnya pada apa? Bayangkan lah udah lebih dari 200 tahun kena asap terus kan. Dia lebih Keras. dari Keras. Yang ini dia. kosong ya dapurnya ya. Iya, itu ada anaknya di Jerman 2. Jadi dia sekolahkan, udah sanggup dia bantu, udah dibikinnya rumahnya di luar. udah pindah dia dari sini. Oh. Iya, Berarti satu rumah ini yang 8 keluarga, ini berarti orang lain semua. Beda-beda, bukan ada Iyalah. tali saudara gitu. Beda. Oh, saya kira saudara semuanya. enggak Oh, beda-beda. eceknya. Berarti kita ngomong kayak sekarang ini rumah susun gitu. Rumah Iya. susun kan beda-beda orang itu. Iya, bisa dibilang kayak gitulah. Oh, gitu. Kalau ada orang mau masuk ke rumah kan kami mau masuk ke rumah ini, katanya udah kami tanya ke miliknya, kami bilang kan Mesti ada itu penanggung jawab baru bisa masuk ke baru rumah. masuk dia ke rumah gitu. Terus dia masuk kemari tinggal lah berarti ya. Itu dia ada kayak bayar sewa atau gimana? Ya, Bayar sewa, tapi dia mesti bawa anak berunya, kalimbubunya, penanggung jawab dia. Nggak bisa dia datang terus-terusan ke rumah ini. Ada penanggung jawabnya. Jadi Pamannya gitu. contohnya misalkan gini lah Iting, misalkan saya pingin tinggal di sini gitu, gimana itu syaratnya? Itu maka ada penanggung jawabnya. Dari keluarga saya gitu. Iya. Oh, Kalau ada apa-apa sama saya nanti dicari dia gitu. Kalau ada anak kawan kita, anak kita lah rasa. Kalau ada anak dia, anak kita rasa. Itu makanya nggak bisa celik. Iya, gitu. Ya saya paham. Berarti apa yang kita masak itu udah dianggap iya. sama semua lah Iya. gitu ya. Kalau masak anakku ini, aku di sini, ku tengoklah apa di kualinya itu. Kalau suka, Jadi minta. Iting mau makan silakan. Gitu. Ambil aja. Berarti, Dia pun gitu. Entah suka dia sayur kita, ambil aja. waduh, Gitu. pemirsa ini sifatnya Iya. sifat toleransi. Iya. Jadi toleransinya sangat dijunjung ya, tinggal di rumah tradisional ini ya. Kalau dulu, kalau motong ayam pun dia mesti dikasih seberang sama samping. Dikit atau banyak itu
udah Kalau urusan kurang kedua lah ya. Iya, kalau Yang kurang penting ada ambil. kita bagi gitu ya. Iya. Oh, Gitu. memang diajarkan begitu toleransinya ya. Iya, diajar. Dari dulu gitu sampai sekarang. Maunya sekarang ini sampai yang generasi baru ini menerapkan tradisi kayak begitu mungkin akur-akur aja ya. Ah. Maunya begitu Iting ya. Di rumah Iya. pun nggak bisa bernyanyi. Hmm. Kalau mau bernyanyi harus ke bawah. Hmm. Di rumah nggak bisa bernyanyi. Berarti ceritanya di dalam rumah ini harus ada senyap tenang gitu. Iya. Iya. Tentram di sini. Kalau mau menyanyi kita ya keturai lah. Jadi misalnya gini, dalam rumah tangga itu kan pasti ada suami sama istri pasti ada bertengkar. Ada. Nah, itu gimana itu? Kalau dia sudah bertengkar, kalau sudah lari istrinya kemari, Ke bagian sini. ini batas. Ah, Ini iya. batas. Dikejar. Nggak bisa lagi. Oh, Kalau dikejar itu utang itu. oh. Utang itu. Unik. Tangga aja, tangga ngambil kayu itu kan ada tangga. Oh, Ini iya, batasnya. Nggak bisa pindah ke sini. Ini batas. Tangga dia ke sana. Tangga kita ke sana. Kalau lewat ini satu ikan emas itu utangnya. Yang harus kita bayar. Iya, sama anak rumah. Itu maka nggak pernah lewat tangga itu. Nah, pemirsa kan Iya. ini Mm-mm. tradisi yang sangat berharga ya. Peduli amat gitu kalau zaman sekarang bilangnya Bu ya. Jadi kalau zaman dulu nggak bisa ya. Nggak Nah, bisa. contohnya misalkan pasangan suami istri itu udah pasti ada yang ribut, nggak mungkin nggak ada ya Bu ya. Mm-mm. Bertengkar gitulah. Ya misalkan di sana ada sepasang suami istri ya bertengkar gitu ya. Tiba-tiba istrinya udah jalan ke tempat duduk Udah lari. di posisi saya inilah. Nah itu di sini ada pembatasnya di tengah pemirsa ya. Nah jadi itu si suami itu udah nggak boleh lagi ngeributin si istrinya Nggak, gitu kemari ya. nggak bisa dikejar. Nggak bisa dikejar gitu Bu ya. Bu, kalau misalkan dia dikejar apa Utang. sanksinya Bu? Ya utang tadi itu ya Bu ya. Apa Iting kok Ibu terus lupa. Berarti misalkan dia kejar sekali utang sekali, Iya. Mm-mm. 2 kali utang 2 kali. Itu Iya. masa bayarnya kapan itu? Ketawari, Itu kasih harus makan anak dibayar. rumah. Dipanggil keluarganya. Dipanggil keluarganya. Malam ini harus dibayar. Dipanggil yang bertanggung jawab itu dipanggil. Makanya saya ada dengar ya kalau hukum adat Karo ini betul-betul tegas ya. Iya. Kayaknya nggak bisa main-main ya. Kalau zaman Iya, dulu itu enggak hukum adatnya ya. Nggak bisa main-main. Harus motong ayam. Mm-mm. Satu rumah ini dikasih makan semua. Iya, makan bersama. Itu maka jangan gaduh. Kayak anakku ini, kalau nggak ada berasnya, dia minta sama anak rumah. Sampai 3 ayan. Satu ayan sudah utangnya, nggak sanggup dia bayar. Itu Kira-kira 15 kilo lah. itu kita bilang sama penanggung jawab itu. Oh, yang Ibu maksud tadi yang dari misalkan saya iya, dari keluarga saya gitu. Oh. Iya, tapi dia udah diantaranya anaknya itu ke sini. Dia pun bilang sama anak rumah, apa kekurangan anakku ini kalian kasih. Kalau mati mamanya entah di luar gitu, kalian mesti diongkosi kalau nggak ada uangnya. Bila nggak terbayarnya, aku yang bayar gitu. Yang Itu penanggung yang jawab penanggung itu. jawab. Iya, berasnya pun gitu. Kalau nggak sanggup dia bayar lagi berbulan-bulan, aku yang ngasih gitu. Iya. Makanya harus ada penanggung jawab. Iya, ada penanggung jawab. Terus ada juga tanggung jawab si isi rumah. Iya. Tanggung jawab si isi rumah. Nggak bisa dia minjam uang keluar. Iya. Harus di rumah ini dia minjam uang. Kalau nggak ada Kalau baru. ada, baru keluar. Iya. Kalau kayak kamu lah, aku mau ke sana entah beli beras apalah, uangku nggak ada. Siapalah ada uangnya? Oh ini kalau ada uangku. Kalau satu rumah ini nggak ada uangnya, baru bisa keluar. Meminjam. Iya, nggak bisa. Tradisi kayak begini masih diterapkan Iya. nggak Bu? Masih Apa itu? harus itu. Nggak bisa keluar dari rumah. Sampai sekarang ya Iya. masih diterapkan ya. Iya. Sampai sekarang.
malulah. Karena Heeh. satu rumah ini udah dianggap satu keluarga. Iya. Ini rumah sendi di sini, Iya. Iting. Tadi dia di sebelah sana ada rumah tengah. Nah itu maksudnya gimana itu? Oh, lantaran dia dibikin di tengah lah. Heeh. Memang semua rumah adat di sini Iya. bikin namanya. Bikin semua namanya. Biar Biar tahu datang orang. keluarga kita yang di luar, di mana kampungmu di Dokan, rumah mana kau rumah sendi. Jadi datang dia ke sini, mana rumah sendi langsung tahu dia masuk. Itu maka dibikin Di semua mana namanya. rumah tengah. Langsung, mana rumah tengah katanya kan, sama anak Dokan ini langsung ditunjuk itu rumah tengah. Gitu. Makanya dibikin namanya biar Ini hujan dari samping-samping itu kayunya nggak ada tampias atau gimana masuk aman ya? Enggak ada kena hujan sampingnya pun. Gempa pun sini enggak ngaruh. Iya kalau kayu ini kan kalau ada guncangan dia Bertambah fleksibel. kuat dia. Ya, Ah, kalau batu pecah dia ya. iya, ini bertambah itu apa? atapnya itu kan dibuat kayak gini dia kan, Ah, Ah. miring dia. bertambah gitu susu. kan. Biar runtuh pun dia enggak gitu. Runtuh dia jatuh ke samping. Berarti udah diperhitungkan dari awal ya pembuatan rumah kayak begini ya. Dulu ada berapa jumlah rumah di sini yang model begini di desa ini? Kira-kira 20 pun ada. 20 ya. Berarti sekarang udah tinggal ini. Mudah-mudahan ini tetap sampai selamanya ada sih. Iya, iya. Ini kan dia di bawah dapur, di atas kayu. Iya. Ini masak ini apa nggak bahaya itu apinya? Enggak, kan enggak ada pernah terbakar. Aku sering pakai kayu bakar. Kalau dulu, Nyambar atau apa? kalau dulu di sini bikin kan ada tampi itu, kita taruh padi di atas, Kering, biar kering padinya. kering dia. Dulu kan nggak ada mesin padi, jadi numbuk kelah kelesung. Kalau sebentar lagi lah eceknya kita taruh padinya di tampi 2 pasang. Pas ukuran 2 pasang ini tampinya. Jadi besok kita tumbuk ke lesung itu biar jadi beras. Dulu kan belum ada mesin padi pun. Nah, Jadi listrik ini masuk udah lama juga berarti ya? udah. Kalau dulu pastinya nggak ada ya listrik. Iya, pakai lampu apa itu? Teplok. Pakai Obor. minyak. Oh hitam itu asapnya tuh ya? Iya, iyalah. Kaleng susu dulu. Iya, dulu iya. waktu saya masih kecil pun pernah ngalamin pakai itu. Itu kalau kita tidur, nanti bangun tidur hitam semua nih hidung Iya, kita. nggak ada keluasannya. Jadi kita pegang hidung hitam. Hitam. Masuk ke sini. Saya pernah ngalamin pakai itu kok. Oh. Selain itu Bu, apa Iting dari seluruh yang udah Iting ceritakan, apalagi keunikannya tentang ini? Apalagi keunikannya. Iya. Iyalah. Hanya itu aja? Kayak tamu rumah tadi kan bambu dibuat. Tangganya? Tangganya pun. Kalau Iya di bagian depan bambu terasnya ya? kalau dulu kan ada kamu pegang tadi masuk ke rumah, di situnya diikatkan tali kudanya, enggaknya di bawah di situ. Berarti kuda itu tetap di depan bawah. Oh, di bawah. Talinya samping itu gitu. Orang melahirkan pun dulu di pintu itu ya. Oh. Kalau dulu Pijakan itu kan. Tidak mau kacang ini. Pintu kan. Itu duduk. Gini. melahirkan Kita harus samping-samping ini. sebelum ada puskesmas. Melahirkan di sini di luar. Oh, jadi yang membantunya siapa? Bidan. Bidan desa. Iya. Dulu Berarti melahirkannya di depan pintu ya? iya. Oh. Dulu udah ratusan tahun. Belahnya pun pusatnya itu apa? Bambu. Bambu kita patahkan kan Kulit bambu itu. kan tajam itu. Apa nggak sakit? Sekarang pun kan pisau tipisnya. Enggak, maksudnya nggak dibius nggak apa? Dikasih minyak lampu lah. Adalah obatnya dibikin nenek moyang dulu. Sekarang udah iya obat rumah sakit lah. Kalau dulu ada juga nya.
Entah apa dulu. Bikin nenek moyang kita. Iya. Kalau ratusan tahun kita lahir belakang ini, kita sudah puskesmas semua. Ya, oke pemirsa, rasanya cukup unik dan menarik ya sejarah tentang rumah tradisional adat Karo ini ya, Iting ya. Jadi dari sinilah kita belajar banyak, dapat ya pengalaman-pengalaman zaman dulu ya, zaman ratusan tahun yang lalu lah gitu ya, Iting ya. Jadi dari cara kita tinggal di rumah yang begini, batas-batasannya, cara memasak di dapur itu bagaimana. Nah, terus kita itu dalam satu rumah ini ada makanan itu harus pembagiannya bagaimana. Terus mana pas ekonomi kita lagi sulit gitu ya, lagi kekurangan uang atau kehabisan uang lah, pinjam uangnya itu harus ke lingkungan ini dulu baru boleh keluar kalau misalkan lingkungan ini udah nggak ada. Terus tadi pun barusan saya dengar yang melahirkan sampai di depan pintu ya, di tangga injakan kita mau masuk itulah di situ. Jadi memotong tali pusatnya pun pakai bambu gitu ya. Gitu. Kayak pintu kita ini nggak pernah dikunci selama aku di sini. Pintu aja pun nggak pernah dikunci, jadi gemboknya nggak ada itu? Enggak. Hei, engkau lihat tamu lagi jadi kan? Ya tutup aja. Nggak pernah dikunci itu. Kalau di sini nggak ada orang jahat. Kalau satu rumah misalkan keluar masuk, nggak, ditutup. maksudnya pergi gitu jalan-jalan semuanya? Oh, kalau Ditinggal aja. tinggalkan aja. Nggak ada. Waduh. Tinggal aja. Lagi pula, apa mau dimaling? Mau maling ranting gitu. Iya, nggak ada. Orang yang tinggal di sini bukannya orang-orang setelah yang orang berada. Orang yang setelah yang nggak punya yang mereka tinggal di sini. Lagi kalau KPK naik. Tapi walaupun orang berada atau nggak orang berada itu urusan kedua lah. Itu berarti warga di sini itu Belum ada yang kayak gitu. iya, bukan masalah ada atau nggak ada sih sebenarnya ini. Saya rasa udah cukup ya informasi dari Iting ini tentang rumah tradisional Karo ini ya. Semoga video ini pun bermanfaat ya buat kita semua, terutama buat pemirsa yang belum pernah masuk ke dalam rumah sendi namanya ya. Iya. Nah, rumah sendi ini jadi sekarang udah tahu ya bentuknya itu gimana. Nanti saya tunjukin juga lah gambar-gambar di kelilingnya ya. Jadi di rumah ini sangat udaranya sangat gimana ya, nggak pengap gitu ya, karena dia terbuat dari kayu semua. Dan uniknya rumah ini walaupun dia bermaterial kayu tapi nggak menggunakan paku. Jadi masih dengan konsep zaman-zaman dulu lah gitu ya. Ini lantainya pun terbuat dari kayu, semuanya dari kayu. Oke, kalau gitu mudah-mudahan video ini bermanfaat ya buat kita semua. Jadi Iting, kita berarti salam menjuah-juah gitu ya. Iya. Oke, salam menjuah-juah. Terima kasih, semoga bermanfaat.